Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen penguji dan Ibu guru pamong penguji uji kinerja PPK Dajab PPKN Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Hani Asnilawati SPD. Saya adalah guru PPKN SMPN 4 Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan mengambil materi PPKN kelas 7 semester 2, bab 5, sub materi yang kedua tentang arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Coba, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anak kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelum kita memulai materi selanjutnya, dari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Adit untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati mulai. Doa dalam hati selesai. Ya Tuhan, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Jasa Putra, Airin Hadi Arianti, Aldi Faisal. Kita akan menyanyi lagu nasional terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Silakan semuanya berdiri. Masih ingat nggak kemarin kita mempelajari materi apa? Ada yang masih ingat nggak? Nah, silakan. Kerjasama dalam pembacaan kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk Bukan Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini, kalian mempelajari materi ini diharapkan pertama, kalian memahami pentingnya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan baik. Dan yang kedua, setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa mendeskripsikan kerjasama
dalam bidang sosial politik dengan benar. Kemudian yang ketiga, diharapkan setelah ini kalian bisa mendeskripsikan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara dengan benar. Yang keempat, setelah ini kalian diharapkan bisa menganalisis pentingnya kerjasama antar umat beragama dengan cermat. Jadi ini yang terakhir, diharapkan kalian nanti bisa mempresentasikan hasil analisis pentingnya kerjasama antar umat beragama dengan baik. Ada tugas kelompok di mana kalian nanti diminta untuk menganalisis suatu konflik antar umat beragama. Hanya dalam sebuah analisis akan masalah, kalian bisa mempresentasikan di depan kepada kelompok yang lain. Kemudian dari segi sikapnya, kalian nanti nilai juga dalam lembar penilaian atau pengamatan. Kemudian juga nanti secara pengetahuan, nanti juga kalian akan Ibu evaluasi di akhir pembelajaran dengan pengisian kuis. Keaktifan kalian dalam proses pembelajaran kali ini akan Ibu nilai dengan menggunakan kartu aktif. Ya, semakin kalian aktif menjawab pertanyaan, aktif bertanya, kalian akan diberi kartu hati yang akan kalian kumpulkan, yang akan dijumlahkan di akhir. Siapa yang paling banyak mendapatkan kartu hati nanti akan Ibu beri hadiah. Ya. Nah, sebelum kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, silahkan persiapkan alat tulis kalian, silahkan catat hal-hal yang penting, dan kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti, silahkan nanti pertanyakannya setelah ini. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Bentuk-bentuk kerjasama. Jadi sebelum kita memahami mengenai arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan, akan bahas bentuk-bentuk kerjasama. Pertama, ada kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Yang kedua, ada kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Yang ketiga, kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Keempat, kerjasama antar umat. Kerjasama dalam kehidupan sosial politik, artinya kerjasama yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial maupun politik biasanya didasari atas musyawarah mufakat. Jadi segala sesuatunya dibicarakan secara baik-baik, kemudian disepakati apa yang akan dilaksanakan bersama, apa yang akan menjadi tujuan bersama, apa yang akan menjadi solusi bagi semua orang. Kalau misalnya berkaitan dengan memecahkan suatu masalah. Nah, gotong royong dan musyawarah mufakat ini merupakan atau senada dengan sila keempat Pancasila. Jadi kerjasama dalam kehidupan sosial politik ini dasarnya adalah sila keempat Pancasila. Siapa yang bisa menyebutkan sila keempat Pancasila itu apa? Silakan Adi. Ya betul. Tepuk tangan Adi. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan contoh kerjasama dalam kehidupan sosial politik? Ada yang bisa menyebutkan? Yang jauh-jauh sehari-hari kita pernah bekerja sama tidak? Pernah lihat orang bekerja sama atau tidak? Silakan Ayu Tiara dulu. Kerja kelompok, ya betul. Tepuk tangan buat Ayu Tiara. Silakan Rifa. Membantu memperbaiki jalan desa. Iya betul. Tepuk tangan buat Rifa. Oke, itu ya contoh kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Nah, kalau contoh kehidupan sosial mah ya berkaitan dengan kita sehari-hari, berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Kalau kerjasama dalam kehidupan politiknya apa? Silakan lagi. Yang pemilihan ketua RT atau RW. Iya betul. Tepuk tangan buat Rifa. Oke, selanjutnya kerjasama dalam kehidupan
Ekonomi. Kalau ekonomi itu biasanya erat kaitannya dengan apa ya? Wah, betul. Erat kaitannya dengan apa lagi ya? Kebutuhan, betul. Erat kaitannya dengan apa lagi ya? Betul. Yang namanya ekonomi itu biasanya memang berkaitan dengan uang, berkaitan dengan kebutuhan. Karena yang namanya ekonomi itu adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan. Yang biasanya alat kaitannya juga dengan masalah uang, masalah keuangan. Gitu. Nah, bagaimana kerjasama dalam kehidupan ekonomi? Kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan hidup, pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Kerjasama antar umat beragama. Kristen, Buddha, Katolik, Hindu, Konghucu, Kristen Protestan, ya. Ternyata memang ada agama yang lain. Di Indonesia itu ada agama-agama yang berbeda. Makanya harus ada kerja sama. Walaupun di sekitar kita memang mayoritas Muslim ya, ada nggak di sekitar kalian yang beragamanya beda dengan kalian? Ada? Ada? Nah, itu bisa jadi contoh nanti ya. Kerjasama antar umat beragama itu, ya, landasannya adalah pasal 29 ayat 2 UUD RI 1945 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap orang untuk memeluk kepercayaannya masing-masing. Ini merupakan dasar dari kebebasan beragama. Jadi kepercayaan orang, keimanan orang dilindungi oleh negara untuk dianut dan tidak boleh ada yang memaksakan, melarang seseorang untuk menganut agama karena ini ada landasannya. Nah, bentuk dari pasal 29 ini perwujudannya adalah sikap toleransi atau sikap menghargai umat yang berbeda agama dengan kita. Sebelum lanjut ke pembahasan terakhir, kita tepuk semangat dulu. Semangat, semangat, semangat. Nih, ada 4 sikap tidak terpuji yang harus dihindari dalam mewujudkan kerjasama. Yang pertama adalah sikap fanatik sempit. Nah, apa yang dimaksud dengan sikap fanatik sempit? Silakan hadir. Yaitu sifat yang merasa diri sendiri paling benar. Iya, betul. Tidak boleh seperti itu. Kita juga harus menghormati orang lain. Tidak boleh sombong, gitulah intinya ya. Kemudian sikap individualis. Silakan Seni. Ya, tepuk tangan. Egois gitu ya, individualis teh mentingin diri sendiri. Seperti orang lain mah gitu. Tidak boleh seperti itu. Yang ketiga, eksklusivisme. Silakan ya. Yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat. Iya, memisahkan diri karena berbeda agama, suku bangsa dan sebagainya. Kamu mah beda sama saya. Ini kita mengumpul ya, jangan berbaur dengan orang lain. Nah, itu contoh dari eksklusivisme. Tidak boleh seperti itu ya, harus berbaur, menghormati. Yang keempat, primordialisme. Silakan nih Pak. Yaitu perasaan kesatuan yang berlebihan. Iya betul. Tepuk tangan. Itu tidak boleh seperti itu. Harus menempatkan diri sesuai dengan situasi dan tempat. Nah, arti penting atau manfaat kerjasama.
Clue yang pertama adalah persatuan dan kesatuan. Wah, akhirnya persatuan dan kesatuan bangsa akan terjalin dengan baik. Contohnya waktu proklamasi kemerdekaan itu kan sebelumnya itu ada kesatuan nasional, senasib sepenanggungan, yang bersatu pada Sumpah Pemuda, berjuang yang akhirnya bisa mencapai kemerdekaan. Kemudian yang kedua, manfaat kerjasama yang kedua adalah persaudaraan dan kebersamaan. Apa maksudnya? Supaya memperkuat ikatan persaudaraan dan menjadikan suatu suku yang berbeda agama saling menyatu. Ya betul, itu tangan dong buat Mega. Nah, terima juga nih suaranya Mega. Dari tadi mau berpendapat tapi masih malu-malu. Mulai. Kemudian yang ketiga, gotong royong dan keluarga. Gue akan tampilkan satu video. Silahkan kalian simak baik-baik. Kemudian kalian diminta nanti menyebutkan bentuk kerjasama yang dilakukan dalam video tersebut, ya. Kemudian apa manfaat kerjasama dalam video tersebut? Silahkan disimak baik-baik. Bapak saya atau orang tua dulu hanya bilang begini gitu, lu saudara. Kata lu saudara berarti dengan siapa saja ya kami bersaudara. Maka cara kami juga menularkan kepada yang lain atau generasi penerus atau mungkin kepada anak-anak kami sendiri, ya sudah, itu adalah saudaramu. Kami punya grup yang namanya ada Persaudaraan Kampung Sawah. Soal politik tidak dibahas di situ, soal agama tidak dibahas di situ, soal ras tidak dibahas di situ. Yang dibahas di situ adalah soal persaudaraan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mama ibu seorang keramat abang kalau ngomong kudu hati-hati. Enakan bersama hubungan dengan segala orang mau diterima dengan senang hati. Kalau kamu komen mau beli komen, tapi waktu sih mau lari. Oma papa ini kami apa dengan mengembangkan tradisi atau budaya yang ada di Kampung Sawah, secara khusus mengembangkan tradisi Betawi di sini yang ada, maka di sini pun juga kita mau melibatkan anak-anak muda. Mereka juga mengembangkan budaya-budaya yang ada, baik tarian, gitu ya, ataupun musik, gitu ya, musik yang ada di sini, ataupun juga kerjasama yang lain yang bisa membuat mereka juga semakin menyadari kalau mereka itu harus bersosialisasi dengan yang lain di sini. Budaya menjadi pintu masuk kita untuk kita tetap. Nah, dari video yang ditampilkan tadi, silakan siapa yang bisa memberikan contoh kerjasama yang dilakukan dalam video tersebut. Silakan kita. Kerjasama dalam mengembangkan budaya tanpa membedakan agama, suku, dan ras, juga bekerja sama dalam menciptakan kerukunan di masyarakat. Hebat, tepuk tangan. Ada lagi? Bagi dulu, silakan. Menciptakan sebuah kerukunan dan keamanan di kampung sawah yang membuat keamanan dan kesehatan kampung tersebut semakin mantap. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Mega. Selanjutnya, Ulan. Tidak membuat masalah agama yang berbeda-beda, tetap bertoleransi dan tidak mengganggu, dan tetap membangun kebersamaan di kerukunan. Ya, tepuk tangan buat Ulan. Betul. Nah, berarti dari contoh-contoh yang diberikan dari video tersebut, kerjasama antar umat beragama juga merupakan kerjasama di bidang sosial, politik, pertahanan, dan keamanan. Jadi ada kaitan. Satu contoh bisa masuk kategori kerjasama antar umat beragama, juga bisa masuk kerjasama dalam kehidupan sosial politik, juga termasuk kerjasama dalam pertahanan dan keamanan. Nah, sekian dan terima kasih. Selanjutnya ada yang
Bu, bagaimana bentuk bela negara bagi kita masyarakat biasa bukannya sudah ada TNI Polisi? Oh, begitu. Jadi bagaimana upaya bela negara bagi kita, karena kita bukan polisi dan TNI, padahal sudah ada polisi dan TNI yang bertugas untuk mengamankan negara semua. Sebelum yang jawab, ada nggak yang bisa jawab pertanyaan ini? Silakan Pak. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara bagi masyarakat biasa. Bela negara ditunjukkan dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar, juga menjalankan tugas sesuai dengan profesinya. Misalnya berupa menjadi guru yang baik. Kita belajar misalnya selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Iya betul. Kita bagi Pak. Iya. Kita akan diskusi kelompok. Nah, untuk diskusi kelompoknya, Ibu akan bagi 4 kelompok. Mau per barisan saja nanti bentuk kelompok atau mau dibagi-bagi? Bagi-bagi, acak aja ya. Kalian akan diberi artikel yang berbeda mengenai konflik antar umat beragama. Yang harus kalian analisis permasalahannya apa. Nah, analisisnya kalian harus membuat pohon akar masalah. Nah, kawan. Jadi ya jelek juga. Kalian menganalisis permasalahan yang ada dalam artikel lewat pohon ini. Pertama, kalian di batang ini kalian cantumkan judul masalahnya. Kemudian baru di akar-akar ini kalian tuliskan sebab dari permasalahan ini. Sebab-sebabnya kan biasanya kan banyak penyebab ya, tuliskan semuanya di sini. Kemudian baru di daunnya ini kalian tulis akibat. Akibatnya apa saja? Tuliskan di sini ya. Kemudian di sini kalian buat, nah sudah ada sebab, sudah ada judul masalah, sudah akibatnya. Kita coba ibaratkan dengan alat penyiram tanaman berupa apa ya namanya? Kompan gitu ya. Ya pokoknya begitulah. Kalian lihat aja. Itulah pokoknya Pak. Di sini kalian tuliskan solusi-solusinya. Karena nanti kalian mau pasti pokoknya lebih bagus. Tulis solusi-solusinya. Solusi yang tertulis tercantum dalam artikel ataupun pemikiran kalian sendiri. Ya. Kemudian baru kesimpulan di sini di luar 11 atau ikut. Ngerti ya? Kalau itu silahkan kalian buat kelompok. Kelompok 1 kelas ini silahkan buat kelompok. Bikin lingkaran. Sebelah sana kelompok 2. Kemudian sebelah sana digeser aja. Kelompok 3 sebelah sana kelompok 4.
kami tepuk tangan. Jika kau dukung kami tepuk tangan. Kami kelompok Madura siap untuk belajar, meraih cita-cita dan mencapai impian. Karena dengan fatwa dan sebuah yang yakin, TWN menjadi sudah beberapa acara yang menyatakan siap sebagai alat sesat sehingga melakukan soal kajian bangsa guru yang menolak keberadaan masyarakat pengalihan di wilayah Kabupaten Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia akan mempresentasikan hasil kerja konflik antara disebabkan adanya perbedaan pandangan dari blok yang kemudian diakhiri dengan gesekan yang tergolong besar. Penyebab utama dari konflik di antara kedua belah pihak yaitu seorang dari etnis Tionghoa yang menurutnya terlalu keras akibat masa merusak. Menghargai dan menghormati perbedaan dari mayoritas keanekaragaman bangsa serta agama yang ada di Indonesia sehingga konflik perpecahan dapat dihindari dari awal. Dengan sikap toleransi itu yang membuat perpecahan dan ketidaksenangan antara bangsa dan negara jadi hilang. Satukan jiwa, satukan rasa, semangat kami selalu bersama kelompok satu. Tujuannya Aceh membawa Membara. seluruh konflik agama. Sebab pemberontakan dipicu sampai pelanggaran ikrar toleransi antar umat Islam dan Kristen, menyebabkan seorang tewas dan sebuah gereja hangus dibakar ratusan orang. Kesepakatan antara pemerintahan RI dan GAM adalah sebatas sebuah pengakhiran konflik bersenjata antara kedua belah pihak, namun belum tentu pengakhiran konflik antara pihak-pihak yang bertikai di Aceh. Kesimpulan atau hikmahnya yaitu jangan bermain hakim sendiri karena bisa menyebabkan pemberontakan hingga menimbulkan korban jiwa. Sebaiknya kita menghargai orang lain agar tidak terjadi pemberontakan. Sekian dari kami. Saya dulu. Kelompok Aceh, yes, yes, yes. Bagaimana agar tidak terjadi main hakim sendiri? Ya, bagaimana kalau tidak terjadi main hakim sendiri lagi? Kita harus Ayo, jawab. Harus menyepakati pendapat orang lain. Ya, gimana, Bu? Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan untuk kelompok 4. Silakan, Ayu. Menyatakan sikap toleransi. Gimana, Ibu? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good. Sekarang siapa yang mau bertanya? B. Silakan, ya. Kapan terjadinya
konflik kosong. Kapan terjadinya konflik kosong? Konflik kosong dimulai dari sebuah bentrokan pada malam Natal yang kebetulan bertepatan dengan Ramadan. Ya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari tanggal 26 Semua kelompok sudah tampil, sudah bisa menganalisis permasalahan konflik di beberapa daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian sudah bisa mengambil kesimpulan dan hikmah dari setiap konflik masing-masing, bahwa tadi sudah dikemukakan bahwa penyebab dari sebagian besar konflik antar umat beragama adalah kurangnya toleransi antar umat beragama. Kemudian adanya miskomunikasi yang menyebabkan satu sama lain saling curiga gitu ya. Kemudian akhirnya bisa menyebabkan pertentangan, pemberontakan, kemudian kerusuhan, bahkan bisa merenggut ya korban jiwa dan kerusakan fisik lainnya berupa tempat-tempat ibadah tadi yang seperti dikemukakan oleh kalian dalam penganalisis tekanan bawah masing-masing. Nah, kalian juga tadi sudah bisa menganalisis, menyimpulkan, mengambil hikmah bahwa penting adanya toleransi antar umat beragama. Ya. Supaya tidak terjadi lagi konflik-konflik antar agama yang serupa terjadi di semua wilayah negara Indonesia ini. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke pengerjaan LKPD. bantuin lagi. Sebelum kita ke kuisis, apa sih kesimpulan dari materi kita hari ini? Untuk Silakan Bulan. Ya. kesimpulannya, kerjasama itu penting kita lakukan baik dalam bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan antar umat beragama karena banyak manfaatnya, diantaranya memperkokoh persatuan dan kesatuan, memperbanyak gotong royong, meningkatkan persaudaraan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Tepuk tangan Bulan. Mega. Untuk Kesimpulan dari materi kita hari ini? Iya, silakan. Untuk menyadari bahwa sebuah ikatan persaudaraan itu sangat penting untuk menjaga keamanan, kesejahteraan di bidang politik dan ekonomi. Ya, tepuk tangan. Tadi Wulan sudah menyebutkan kesimpulannya. Tadi kemudian Mega menyebutkan manfaatnya. Ya. Sekarang ada lagi nggak yang mau menambahkan apa kesimpulan atau apa manfaat dari materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini? Silakan tambahkan. Silakan Mas. Manfaat dari mempelajari materi hari ini adalah bahwa kita semakin sadar pentingnya kerjasama. Kerjasama banyak sekali manfaatnya. Saya akan selalu bekerjasama dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari agar tugas-tugas lebih cepat selesai dan lebih bagus hasilnya. Oke, tepuk tangan buat Iman. Ada lagi? Ulang lagi silakan. Manfaatnya kita bisa menghargai satu sama lain walaupun berbeda agama, juga tetap bertoleransi dan tetap membangun kebersamaan, kerukunan. Kita harus menjadikan media sosial menjadi pintu pembelajaran kita meski berbeda agama.
kesadaran, saling menghormati, dan saling menghargai. Oke, betul manfaatnya. Good, tepuk tangan. Ya, sudah banyak yang bisa membuat kesimpulan mengenai materi kita kali ini, yaitu arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan. Kemudian Ibu tekankan gitu ya, materi kerjasama penting tidak untuk kita sehari-hari? Penting. Pernah nggak kalian melakukan kerjasama? Pernah. Nah, ini mau melakukan kerjasama lagi atau tidak? Mau lebih apa namanya? Lebih sadar diri dan sering lagi bekerja sama atau tidak? Mau. Nah, itu yang diharapkan dari pembelajaran hari ini. Kalian semakin mengerti bahwa penting melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan dalam sehari-hari kita. Baik, alhamdulillah sekarang kita kuisis. Saya bilang 1, 2, 3. Ketahuan ya bahwa pemenang kuisis kali ini Aditya ISP ke depan, silakan tepuk tangan. Sekarang siapa ya pemenang satu hati terbanyak? Silakan dihitung. 7, 5, 7. Ada yang lebih dari 7? Lebih dalam tuh. Pak Nadir. Yang lain ada yang lebih dari 8? Nggak ada? Si Adit ya. Sejauh ini kan? Iya, paling bertanya kan 8. Silakan daftar depan. Si Aditya pemenang kuisis, tepuk tangan. Sama. Aditya Saputra pemenang satu hati terbanyak, tepuk tangan. Nah, ini ya wajah-wajah pemenang hari ini. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kegiatannya sudah kita laksanakan. Mari kita mengakhiri kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, sehingga memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, pertama Ibu informasikan materi pembelajaran selanjutnya, yaitu perwujudan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana kesannya pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ada nampaknya ada hal-hal baru yang bisa memotivasi kalian untuk semangat belajar. Terima kasih Bu ucapkan atas berkenannya kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu, kesalahan dari Ibu. Hati-hati di jalan, jangan lupa terus perhatikan protokol kesehatannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.